Dan saudara, untuk mengetahui kenaikan tarif ojek online ini, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Gracia Adur. Gracia, selamat siang. Bagaimana tanggapan dari penumpang mengenai kenaikan tarif ini? Ya, baik Milu dan juga saudara. Nah, untuk kita bisa mengetahui apakah betul hari ini sudah terjadi kenaikan tarif ojek online atau tidak, saya akan menunjukkan kepada Anda di salah satu aplikasi ojek online apakah betul hari ini sudah terjadi kenaikan tarif atau tidak. Nah, kalau saya lihat dari aplikasi ojek online ini, kita akan mencoba perjalanan dari kantor saya, yaitu di Menara Kompas, Palmerah, Jakarta Selatan, menuju ke rumah saya yang berada di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Nah, biasanya harga normalnya itu Rp31.000, tetapi kalau saya cek kembali, oh ya, ternyata betul saudara, harganya masih sama. Belum terjadi adanya kenaikan tarif ojek online. Kalau bisa Anda lihat di layar kaca Anda, saudara, ini harganya masih normal, yaitu Rp31.000 menggunakan kendaraan beroda 2. Nah, tidak ada bedanya juga dengan menggunakan kendaraan beroda 4. Ini harganya Rp50.000. Nah, ini harganya masih normal saudara. Dan ini adalah harga yang biasa saya gunakan kalau saya melakukan perjalanan pulang dari kantor Palmerah, Jakarta Selatan menuju ke rumah saya yang berada di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Nah, ternyata sampai saat ini masih belum ada perubahan kenaikan tarif ojek online. Nah, lantas kita dengarkan lebih lengkapnya bagaimana tanggapan dari salah satu driver ojek online tentang adanya kabar kenaikan tarif ojek online ini. Halo, selamat siang Pak. Siang Kak, Ya, Pak, dengan nama siapa? Edward Kak. Oke, Pak Edward, ini tadi saya mencoba mengecek nih perjalanan pulang saya dari kantor Palmerah, Jakarta Selatan menuju ke Jakarta Pusat, Cempaka Putih. Ternyata saya mengecek harganya belum ada kenaikan tarif ojek online. Nah, ini tanggapannya seperti apa? Ya emang belum ada kenaikan tarif Kak. Ya sebenarnya sih untuk tarifnya nggak usah dinaikin. Ya, jadi kalau bisa untuk aplikator biaya-biayanya itu dihilangkan aja kayak sebelum COVID kemarin lah. Jadi emang pure 20% gitu loh. Kalau sekarang kan emang potongannya 20%, tapi ada biaya-biaya lainnya kayak biaya pemesanan itu 2.000, terus biaya tanam pohon dan biaya lainnya. Jadi yang diterima ke driver itu juga tetap aja segitu-segitu aja. Jadi kalau misalnya dinaikin takutnya efek domino Kak gitu. Jadi pertama kan aplikator-aplikator ini kan udah banyak nih kayak Maxim, InDriver itu kan jauh lebih murah ya. Takutnya kalau dinaikin, ya sekarang aja belum naik aja penumpangnya sepi, apalagi dinaikin. Takutnya nanti penumpangnya beralih kan ke aplikator lainnya. Apalagi yang diterima di driver juga segitu-segitu aja. Kalau saya sih secara pribadi kurang setuju kalau untuk kenaikan tarif. Yang penting biaya-biaya lainnya aja itu dihilangin aja. Jadi emang pure potongannya itu 20% gitu. Jangan 20% tapi ada embel-embel lainnya gitu. Itu aja sih Kak. Nah, dengan adanya kabar kenaikan tarif ini, kemudian potongan ini menjadi 20%. Berarti ada keberatan atau mungkin bisa dijelaskan dampaknya nanti seperti apa nih ke depan untuk Bapak sendiri sebagai driver ojek online? Ya paling dampaknya kalau ada kenaikan tarif pasti penumpang kan akan berkurang Kak. Akan cari aplikator yang jauh lebih murah kan. Dan gitu juga kita akan sepi orderan Kak. Ujung-ujungnya kemasukan kita juga akan berkurang. Ya sekarang aja dengan tarif yang ada aja ya kan kemasukan kita berkurang, apalagi kan sekarang juga harga BBM udah naik ya. Ya ditambah itu kan sekarang kalau harga tarif juga naik ya pasti membebankan penumpang, dan penumpang juga akan cari aplikator lain. Jadi kalau buat saya sih lebih baik tarifnya nggak usah dinaikin, tapi biaya untuk aplikator itu dikurangin. Jadi biayanya itu buat driver gitu. Ya, jadi Pak ini mungkin kita bisa berumpama nih ya, semisal. Jadi kalau misalnya saya tadi berjalan dari menggunakan aplikasi ojek online dari Palmerah menuju ke Cempaka Putih, itu tadi saya cek 31.000. Nah, kalau misalnya terjadi kenaikan berarti perkiraannya sekitar 35.000, betul? Ya kurang lebih Kak, karena kan kenaikannya kan per kilometer dia. Oke, nah berarti tidak pure mendapatkan 35 harga segitu karena ada berbagai macam potongan-potongan Iya. itu. Nah, itu yang memberatkan. Memberatkan gitu. Kayak sekarang aja kan misalnya harga 30.000 kan penumpang bayar, tapi yang diterima driver itu mungkin cuma 20.000 Kak. 10.000-nya kemana? Dari 30.000 aja kan 20%-nya kan udah 6.000. Berarti kan 4.000-nya itu biaya pemesanan, biaya lain-lain. Seharusnya
Yang 4.000 itu kalau dikembalikan ke driver itu kan jauh lebih baik gitu kan, tidak membebankan ke customernya tapi membuat sejahtera drivernya gitu. Terima kasih Pak Edward sama-sama, sudah Pak. memberikan informasi kepada kami dan juga saudara yang ada di rumah. Nah, saudara, itu tadi yang disampaikan oleh salah satu driver ojek online. Ternyata ada beragam pendapat yang disampaikan, ada pro dan juga ada yang kontra. Nah, kita coba dengarkan lebih lengkapnya. Berikut ada beberapa pernyataan berupa vox pop dari para penumpang driver ojek online. Untuk sekarang sih sebenarnya lumayan kerasa banget karena anak kosan juga ya, jadi ya kerasa lah, tapi mau nggak mau ya gimana harus tetap pakai. Tarifnya yang sekarang jelas lebih mahal ya, agak ngebebanin sih. Karena kan gaji nggak ikutan naik. Terus untuk tarif mahal ini sendiri apakah akan tetap naik ojol atau ada alternatif lain, Kak? Enggak sih, kebetulan kan aku rumahnya dekat busway, jadi sekarang mungkin lebih sering bakal naik busway sih sama MRT. Kalau dari aku sih nggak apa-apa ya, nggak terlalu berasa juga karena emang ya sama-sama membutuhkan juga, ditambah PBM juga naik gitu. So far sih menurut saya masih oke aja, karena dari saya pribadi udah sempet ngebudgetin ya dari dulu-dulu, dan setelah ngeliat kenaikan ini kayaknya masih aman sih secara budget. Cuma ya kalau ada kemungkinan nanti ada di luar budget saya, mungkin mempertimbangkan kendaraan lain sih. Belum kerasa banget sih, soalnya selama ini masih under 1 kilo, jadi belum kerasa kenaikan harganya. Ya saudara, ternyata baik dari driver ojek online maupun dari penumpang ini juga punya pendapat yang beragam. Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Salah satu penyebab utamanya karena adanya kenaikan BBM, makanya kenaikan tarif ojek online ini pun terjadi. Nah, sebetulnya ada 3 komponen yang ini terjadi kalau misalnya betul akan ada kenaikan tarif BBM. Yang pertama adalah ini mempengaruhi biaya pengemudi, kemudian kenaikan UMR, asuransi pengemudi, dan juga biaya jasa dari ojek online yaitu 4 km. Nah, itu tadi informasi dari saya, Gracia Adur, kembali ke Nilo di studio. Baik, memang menuai pro kontra, nanti akan kita lihat juga benarkah ini akan naik, karena sampai tadi setelah diperiksa belum naik ya untuk tarif ojek online. Terima kasih Gracia Adur, jurnalis Kompas TV, laporannya langsung dari Jakarta.